Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi samii minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasulullah man jalasa qawman fi baitin min buyutillah yasluna al-kitab wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathahumul malaika wa zakkarahum Allahu fi man indah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahada wa bi sadri wa yassir li amri wa hlatan lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan di malam yang berbahagia ini Allah senantiasa memberikan kepada kita semua terus nikmat-nikmatnya yang tiada berhitung, sehingga seorang hamba yang senantiasa bersyukur nikmat tersebut wajiblah melakukan nilai ketaatan kepadanya. Sebab tanda syukur seorang hamba ialah ketika diberikan nikmat, maka nikmat itu digunakan kembali untuk melakukan nilai-nilai ketaatan sebagai bukti kesyukuran, sehingga nikmat yang sudah ada terus Allah tambahkan. Fa in syakartum la'azidannakum. Siapa yang bersyukur, kata Allah, aku tambahkan nikmatnya. Bersyukur kita salah satunya ialah duduk di majelis ilmu. Makanya dalam satu hadis Imam Muslim Rasul mengatakan, tidaklah duduk-duduk suatu kaum di baitin min buyutillah, di rumah dari rumah Allah yang sudah kitab, kemudian dia duduk membaca Al-Quran, kitabullah wa sunnatu Rasulullah, illa kecuali Allah berikan yang namanya as-sakinah. As-sakinah itu ketenangan. Makanya ilman nafi'ah itu pertama kelihatan orangnya tenang, jiwanya lapang, hatinya memiliki mutmain. Setelah dia tenang, dia bisa menenangkan orang lain dengan amaliyah yang sudah dilakukan. Itulah yang disebut siddiqin. Makanya rating kedua setelah para nabi itu benar nabiyin, siddiqin, baru syuhada, baru sholihin. Dan itu yang kita minta setiap hari dalam sholat kita 17 kali. Kalau yang sholatnya wajib doang. Kalau belum tahajudnya, di sini insya Allah tahajudnya nggak pernah lewat ya. Alhamdulillah. Qobliyah bagiannya alhamdulillah. Duhanya alhamdulillah. Ini alhamdulillah apa juga? Bersyukur. Karena itulah sifat ibadur rahman. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah yang Maha Rahman. Salam dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan juga untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah untuk umatnya yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan hari ini mari kita melanjutkan tema kita terkait keluarga ahli surga. Bahkan dalam konteks ini mudah-mudahan surga itu benar-benar merindukan kita, karena banyak riwayat yang
menyebutkan ada orang yang masih dunia tapi namanya udah ada di surga. Atau bisa Hilal kan bin Rabah yang beliau punya kebiasaan setiap habis wudhu itu sholat. Contoh lagi Umar bin Khattab, contoh lagi Khadijah, contoh lagi wanita-wanita ahli surga yang disebutkan mereka punya amaliyah di dunia. Artinya surga sudah merindukan orang-orang tersebut. Maka untuk mencapainya itu ada amaliyah khususnya di keluarga. Jadi kenapa kita bahas keluarga? Karena keluarga itu salah satu yang menjadi pertanggungjawaban terkhusus antum sebagai rijal, pemimpin di rumah tangga yang notabene harus menjadi pemimpin yang benar, imamun adil. Adil di sini ialah membimbing keluarga dengan nilai-nilai Islam. Jangan sampai berkumpulnya kita di dunia dalam kebahagiaan, dalam konteks dunia, akhirnya dia akan menjadi penyesalan karena lupa ibadah. Nah, orang yang ingin mengarahkan keluarganya untuk menjadi keluarga surga, maka dia akan punya sifat ta'awun di dalam ibadah. Jadi tolong menolong, bukan hanya urusan dunia yang notabene akan kita tinggalkan, tapi keluarga di surga itu mereka yang selalu tolong menolong, terkhusus dalam hal apa? Dalam hal ilmu, dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Ada di materi sebelumnya, keluarga ahli surga itu mereka keluarga yang berilmu. Nah, ilmu yang mana yang kita pahami? Tentu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak menyimpang dari pemahaman khususnya para sahabat yang notabene mereka sudah mendapatkan ACC dari Allah untuk masuk ke dalam surganya. Maka jalan kita pun harus sama, nggak boleh menyimpang, nggak boleh pilih jalan baru, harus mengikuti mereka. Karena yang kita minta dalam sholat itu tadi, Siratal Mustaqim itu minan nabiyyin syuhada sholihin siddiqin syuhada sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman. Dari pertemuan sebelumnya, keluarga ahli surga itu ialah mereka keluarga ilmu. Kenapa harus berilmu? Kita orang yang berilmu itu jiwanya tenang. Illa nazalat alaihus sakinah. Jadi Allah berikan sakinah, ketenangan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kalau kita sudah ngerasain ketenangan, insya Allah haji benar. Gak emosi di rumah, marah-marah sama anak. Kalau di tempat taklim kayaknya soleh banget gitu ya. Kata-katanya akhi, afwan jiddan, masya Allah. Di rumah keberanian, di rumah banting pintu. Di sini mah nggak ada, di planet Mars ujung berung. Maka korelasi itu terjadi kenapa? Karena ilmu. Nah, ilmu itulah yang membimbing. Ibarat kereta komuter lain itu apa? Landasannya. Jadi dia akan jalan di setiap terminalnya. Misalkan antum dari Bekasi menuju Manggarai, maka di relnya itu akan terus sampai kepada Manggarai. Gak mungkin sampai di Cawang keluar tuh lewat aspal gitu ya. Kira-kira gimana? Kembali gitu. Nah, orang beriman itu dalam berkeluarga ada jalannya, ada ilmunya. Yang dimana ada penuntut ilmu yang pada kita bahas itu ialah nasr yang suruh. Jadi harus kita dalam menuntut ilmu harus banyak minta tolong, Pak. Karena ini fondasi di dalam menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis yang dinukil oleh salah seorang ulama tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak di kitabnya Az-Zuhud di bab terkait menuntut ilmu untuk dunia itu ada satu hadis yang Rasul sampaikan seperti ini.
Man talabul ilmi, siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagu fihi wajh Allah, yang harusnya dia menuntut ilmu itu nyari wajah Allah, jadi nyari akhirat. La yabdulu min arani minad dunya, tetapi dia cari menuntut ilmunya itu ngejar gelar dunia, nyari kesenangan dunia, nyari kebaikan dunia selain Allah. Maka kata Rasul dalam hadis tersebut, orang yang ngaji seperti itu, la yatlubu min arani dunya lam yazid farfal jannah, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Jadi ngaji tapi niatnya salah, nggak bisa mencium bau surga gara-gara salah niatnya. Maka perbaiki niat kita. Kalau orang yang ditolong itu selalu benar niatnya. Makanya ilmu yang bermanfaat itu ketika dia niatnya benar, lurus, tidak ada niat yang terselubung gitu, atau melihat banyaknya orang, dia akan tetap konsisten walaupun orang lain mulai berguguran. Contoh, antum bikin kajian pertama rame, lama-lama sepi. Apa sebabnya? Bisa jadi salah niatnya. Karena kalau lagi bicara sabar, orang-orang terdahulu, para anbiya khususnya, contoh Nabi Muhammad SAW yang dakwahnya 950 tahun, itu yang masuk Islam cuma 80 orang. Artinya begitu sabar Nabi itu mengajak umat di masa itu biar selamat. Nah, kalau kita konversi 950 tahun dibagi 80 itu, kurang lebih 12 tahun satu orang yang ikut. Kira-kira ada nggak DKM yang sabar bikin kajian 12 tahun satu orang, Pak? Itu aja orangnya. 12 tahun kemudian tambah satu lagi. Maka ini butuh kekuatan apa? Mental yang baja, tidak digoyahkan. Makanya orang ikhlas itu kata para sahabat tafsirnya seperti orang yang berjalan di padang pasir. Maksudnya apa kalau jalan di padang pasir? Kira-kira tafsirnya? Ini yang habis umroh, Pak, jalan di padang pasir gimana? Pak Haji, Pak Haji. Jalan di padang pasir itu, Pak, tidak terdengar. Tidak terdengar, tapi ada bekasnya. Ngajinya silent, pulang ke rumah itu akhlaknya makin bagus. Ya. Pulang ke rumah, ibadahnya makin baik. Di pekerjaan makin bertanggung jawab, makin semangat. Itulah ilmu itu tidak hanya ngefek kepada urusan akhirat saya, ke dunia pun dia akan benar-benar punya yang namanya kredibilitas, Bu. Jadi komitmen yang harus dia jalankan dengan amanah itu. Ibadah 100%, di keluarga 100%, di pekerjaan 100%. Karena yakin semua itu akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya orang yang ikhlas itu nggak berhenti karena manusia. Berhentinya karena apa? Allah. Wafat. Dia akan terus berjalan mencari perhatian Allah sampai dia dipanggil oleh Allah. Makanya jiwanya tenang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tetap ada pujian, ada cacian sama buat orang ikhlas. Ibaratnya berlalu, tidak ada yang menjadikan suatu hal yang itu harus mengangkat diri. Kenapa? Karena tujuannya ridho Allah, bukan ridho manusia. Makanya jiwanya tenang. Yang kedua, bisa menenangkan orang lain. Itu udah masuk level itu belum nih? Kita ngaji, istri biasanya ngomel jadi nggak ngomel, Pak. Keren kan ya? Masya Allah. Ketakwaan suamiku mempesonaku. Tahajudnya rajin amat, doanya ya Allah bolak-balikanlah istriku. Bolak-balikan istriku. Kalau mau bolak-balikan istriku yang sering ngomel gitu, tiba-tiba istri lagi tidur dengar gitu,
suami sama robnya munazarah, yo harus minta maaf istri, maafin mas. Karena siapa yang menggerakkan? Bisa jadi dengan ibadah antum Allah membolak balikan hati istri lagi, anak muda. Makanya di pemimpin yang baik itu pertama harus dari suri tauladan dulu, contoh yang baik bagi pasangan dan anak. Makanya kata Imam As-Sa'di, beliau mengatakan inna sholata walidina bil ilmi wal amali a'zamul asbab. Jadi kesolehan suami itu bergantung. Bahasanya kalau antum ibadahnya berlari, istri baru berjalan, anak baru berjalan, Pak. Kalau antum ibadahnya jalan, istri anak diem. Kalau antum diem, istri anak mundur. Udah mau ibadah. Karena apa? Pemimpinnya menjadi satu hal yang harus dicontoh, itu terkhusus suami. Maka harus banyak kita tolong. Contoh ketenangan jiwa seorang mukmin menghadapi permasalahan apapun itu menjadi indikasi orang itu memang berilmu. Coba antum lihat di surat Al-Fajr, surat Al-Fajr surat 89. Di masa kerajaan Romawi, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, di tafsir ayat ini ayat 27 sampai 30, 27 sampai habis. Insyaallah hafal semua kan ya? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-mu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Hambaku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Dari Tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil dari Kitabul Az-Za'i dari salah seorang orang-orang terdahulu yang Khabbas Ibnu Rajib. Jadi waktu di masa Raja Romawi ada seorang yang ketangkap di pejuang Islam. Di salah satu makna kemerdekaan itu apa? Terlepas dari belenggu hawa nafsu kan, selamat dari kesyirikan, selalu berada dalam ketauhidan. Nah, orang kalau tauhidnya sudah benar, maka jiwanya tenang karena ilmu yang menjadikan perubahan itu. Nah, dalam ujian rumah tangga gitu ya, ketenangan itu penting. Bahkan ujian peperangan. Jadi ada Mujahid ini ditangkap sama Raja Romawi. Ketika ditangkap itu, Raja Romawi menawarkan kepada para tahanannya orang-orang Muslim itu untuk apa? Dibebaskan, tapi syaratnya murtad. Jadi sama antum deh, awalan semua ditawarin tuh rumah di Summarecon gitu ya, mobilnya 2 Lamborghini 8 miliar, kolam renangnya, dan istrinya cantik juga, istri baru ya, masih perawan gitu, 2 atau 4. Kemudian apa? Dengan kesenangan dunia yang begitu mewah, makanya dunia itu apa? Kata Nabi, khulwatun khadirah. Dunia itu manis loh, hijau. Wa inna Allaha mustakhlifuhum fiha fayanzuru kaifa ta'lamun. Ini manisnya dunia yang manis dan hijau itu, saya pengen lihat kata siapa yang paling baik amalnya. Apakah kalian tergoda dengan pesona dunia atau tetap yakin dengan janji Allah di akhirat? Dan tawaran ini ternyata berat bagi orang-orang yang tidak kuat tauhidnya. Bayangin ini sekali bermujahid udah perang angkat senjata, korbanin nyawa,
goyang juga Pak. Ketika ditawari itu ya. Jadi ada 4 orang misalnya. Dari 4 orang ini 3 orang murtad, sisanya 1 yang istiqomah. Tadi apa resikonya yang istiqomah? Dipenggal, harus mati. Kalau nggak nurut sama Raja Romawi, harus bertemu namanya dengan kematian. Dia ketenangan jiwa seorang mukmin. Maka terjadilah proses pemenggalan di sini. Bisa dipenggal, si kepala itu gelinding ke sungai, Angkanya itu sampai ke sungai. Kemudian kepala itu tenggelam dan terjadi keajaiban aroma buat orang beriman. Tiba-tiba kepala itu nimbul lagi dan hidup. Bacain ayat ini kepada 3 sahabat yang murtad. Hai fulan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Milikilah jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah kepada keridhaan Allah. Jangan tertipu dengan dunia. Dan keridhaan Allah suatu hal yang sangat besar pahalanya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah yang istiqomah tidak tergoda dengan nilai dunia. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Setelah dia ngomong itu Pak, tenggelam lagi dan hilang. Masya Allah, keajaiban Allah berikan bagi orang beriman. Dan asbab kejadian ini banyak orang Nasrani akhirnya masuk Islam. Termasuk 3 orang tadi akhirnya taubat kembali kepada Islam. Jadi ini suatu ketenangan jiwa, tidak goyah dengan yang namanya kematian. Makanya kematian itu siap datang kapan saja kan. Antum tahu pemain Liverpool kemarin yang kecelakaan, siapa namanya? Lupa saya namanya, pemain apa? Masih muda kan? Iya, Zota ya. Depannya apa itu namanya Zota. Beliau itu mengantarkan Liverpool juara di Premier League ke-20. Jadi beliau naik mobil sama kakaknya. Jadi ada kakak juga sendiri. Jadi kakaknya dulu pemain bola. Naik mobil Lamborghini, harga 8 miliar. Bukan naik Grab, bukan naik odong-odong, bukan naik bus gitu ya, keguling gitu. Lagi berdua, tiba-tiba bannya pecah. 2 hancur kubur. 2 orang meninggal. Jadi usia 20 tahun, yang satu kakaknya itu 25 tahun, masih muda, tiba-tiba ajal datang. Lagi naik mobil mewah, nggak jaminan gitu ya. Kalau maut sudah datang, la yastahilu nasa, wa la yastahilu. Mau apa? Pakai Harley gitu ya. Mau apa? Pakai apa? Alphard. Kalau Allah pakai Lexus, lah ketika sudah kematian datang tidak ada yang bisa menghindari. Ini hikmahnya apa? Ketika kita ngapain hari ini, ya kematian akan seperti itu menjemput kita. Dimanapun kita berada, terkhusus hari ini kita diamankan sebagai kepala keluarga. Sudahkah ketenangan itu hadir di tengah gejolak mungkin mohon maaf kerewelannya istri kan sehari seorang psikologis berapa kata yang harus keluar? 20.000 kan ya? 20.000, suami cuma 7.000 Pak. Makanya lelaki itu tidak bercerita, silent, tidak banyak ngomong tapi banyak action. Artinya ketika dia banyak bicara, dia jadi lelaki pendengar yang baik. Belum lagi anak yang mungkin nakal. Semoga kita tetap tenang menyikapi itu. Nah ini betul namanya apa? Nasrullah, pertolongan Allah untuk kita bisa menyikapi hal itu dengan ketenangan. Nah kalau urusan rumah aja kita belum tenang, gimana urusan seperti dari ini?
kepentok yang namanya kematian Pak. Pedang mau murtad ya bahasanya. Mau milih dunia atau milih akhirat ini. Di situ kan diuji kita. Benar kan keimanan kita? Apakah iman itu orang munafik? Ketika ada tawaran dunia kita berpaling. Lebih memilih apa? Sesuatu yang fana, merupakan sesuatu yang kekal, yaitu akhirat. Maka jiwa yang berilmu, mereka yang memiliki ketenangan hati, ketika dia sudah benar keimanannya, maka dia akan bisa menjalani hidup dengan tenang dan bisa menenangkan orang lain. Asbab apa tadi? Pertolongan Allah. Makanya ini pondasi awal. Apapun niat kita, terkhusus ngaji, berumah tangga, jangan ada niat kecuali dari doa Allah. Karena siapa yang nyari doa Allah dalam ikhtiarnya, intas bukila yasduka, pasti akan aku tolong dia. Jadi pertolongan itu bersama orang-orang yang apa? Ikhlas. Min ibadina mukhlasin. Jadi orang-orang yang ikhlas itu pasti ditolong oleh Allah. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah juga membahas yang namanya borobel yang beribu. Jadi orang yang ngaji itu rumus keduanya Pak, harus hadir yang namanya kedisiplinan. Jadi nggak bisa antum ngaji sudah tahu jadwal malam Sabtu dimanapun gitu, malam Ahad atau kajian manapun sudah ada schedule ahli itu, ketika bentrok dengan urusan dunia sejatinya tidak akan pernah memenangkan dunia. Pasti jadi ini yang namanya kajian. Kenapa? Karena dengan itu lalu angkat derajat kita. Coba kita buka di surat Al-Mujadiyah ayat 11. Surat 58. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu perbuatan. Nah, di dalam kitab At-Taisir beliau menutur satu hadis yang panjang terkait keutamaan orang yang memiliki ilmu. Makanya evel dengan urusan dunia dengan urusan menuntut ilmu itu mestinya harus kalah semua. Beliau mengatakan man salaka tariqan, jadi siapa yang mengikuti jalan fihi ilman dalam menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi langkah antum dari rumah ke rumah Allah ini sampai balik ke rumah lagi itu memudahkan antum masuk surga. Jadi sedang meniti jalan menuju surga. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Inna fid dunya jannatun lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga, siapa yang masuk ke dalamnya maka dia masuk ke surga akhirat. Ketika ditanya apa itu Imam? Majelis ilmu. Tidak hanya itu, wa ilal malaikah. Kalau orang duduk majelis ilmu itu, malaikat apa? Menaungi, mengepakkan sayapnya. Di dalam hadis tadi itu, majelis qaum, di dalam jalan satu kaum di bait ini buyutul Rasulullah kita
wa tadarasunahu fi bainahum ila nazalat ayatu sakinah wa ghasyiyat wa rahmah wa khafatsumul malaikah. Jadi malaikat menaungi. Nama antum viral di langit, disebut satu persatu di sisi-sisi malaikatnya. Ada enggak amalan yang lain kecuali untuk ilmu? Nama kita disebut-sebut di penghuni langit. Tidak hanya itu, wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan, yastaghfiru lahu man fis samai wal ard. Setiap makhluk, ada yang di langit, ada yang di bumi. Saya tanya, di langit ada apa makhluknya? Malaikat. Setiap langit itu ada malaikat. Langit pertama 2000 malaikat, langit kedua 2000. Makanya ketika Jibril bersama Rasulullah itu nggak tepatnya di pintu pertama itu malaikat yang nyambut. Langit kedua malaikat lain, beda pas, beda malaikat. Ada puluhan ribu. Kemudian apa manfaatnya? Yastaghfiru lahu, memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Dosa kita banyak tak? Banyak. Butuh doa nggak sama malaikat? Butuh. Tidak hanya di langit, yang di bumi. Apa yang di bumi? Malaikat banyak tak? Ini kita ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Malaikatnya ada berapa? 24. Kalau orang khawatir ya. Tapi kalau menjaga tubuh kita ini, itu ada 10. Di dalam tafsir surah Al-A'raf ayat 11 tuh, ini setiap diri kita tuh ada penjaga malaikat selain raqib atid. Makanya kadang antum ada bisikan sholat gitu ya, ada bisikan bangun malam, ada bisikan baca Quran, ada bisikan di luar zikir. Nah itu bisikan malaikat yang mengajak antum taat kepada Allah dan mengajak antum meninggalkan maksiat kalau banyak ibadahnya. Tapi kalau banyak maksiatnya kerja pergi. Contoh satu kalimat dusta aja itu dalam buku riwayat, antum dusta sekalipun malaikat menjauhi antum sejauh 3 mil. 3 mil, 1 mil itu 1,5 kilometer, Pak. Berarti kali aja 3, 4,5 kilo kemana itu malaikat? Udah di daerah Semarang kan udah lewat. Itu bohong sekali. Gimana bohong lagi? Belum lagi lihat yang haram-haram tuh. Paha, pinggir jalan, handphone, apalagi seuzon. Wah, terus makanya dosa itu bikin lemah tauhid kita. Contoh nih, antum sama-sama baca Quran. Yang tauhidnya benar bisa nangis. Yang tauhidnya bermasalah karena banyak dosa, ya lalu aja baca doang, nggak ada khusyuknya. Antum ngaji sama nih, ada yang musuh malah dengerin, ada yang musuh malah ngapain? Bengong itu mikirin lah gimana gitu. Kenapa itu? Bicara tauhid. Makanya tauhid itu bisa membuat kita tenang. Kedekatan kepada Allah, connectingnya terus nyambung terus gitu ya, nggak ada menghambatnya. Makanya wajar tadi 3 orang mujahid, yang satu tenang, yang tidak enggak. Tuh coba. Jadi dosa itu nggak ada sesuatu kecuali menghalangi tauhid kita. Sehingga kadang kita yakin, kadang enggak. Kadang banyak zikir, kadang enggak. Kadang baca Quran rajin, kadang enggak. Introspeksi pasti itu maksiat. Makanya salah satu maksiat kata Imam Al-Qayyim, paling pertama itu maksiat itu paling pertama ialah membuat orang susah terima ilmu. Susah terima ilmu itu gimana maksudnya? Oh, saya tahu dalilnya. Lah, bukan itu. Orang yang berilmu itu Pak, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ketika dia berilmu makin takut sama Allah. Kalau udah makin takut gimana? Makin hati-hati.
hati-hati. Makanya bertakwa itu kata Umar bin Khattab seperti antum jalan dari sini ke depan tuh ya, di bawahnya itu banyak paku. Antum nyeker nih, kira-kira antum main injek aja, enggak kan? Pasti hati-hati. Itu takwa itu begitu. Ngomongnya hati-hati, lihatnya hati-hati, dengarnya hati, bahkan urusan hati pun hati-hati. Saking ingin apa? Selalu dekat dengan Allah. Ini suatu kebaikan. Jadi yang di langit malaikat mendoakan, di bumi makhluk Allah Pak. Bahkan ikan di lautan. Ada yang tanya, ikan di lautan jumlahnya berapa? Laut Kerawang, laut Babelan, laut apa lagi? Laut Pemalang gitu. Belum lagi laut Asia. Bahkan 70% dunia ini apa? Laut kan? Di pertandingan 70-30. Di situ banyak berbagai makhluk Allah di lautan. Lah doain orang yang ngaji Pak. Worth it gak tuh ngaji? Worth it gak dibanding dengan urusan lain? Tentu gak ngaji. Jadi kalau dengan dalil itu masuk, aduh ada urusan main badminton gitu. Udah cemen buat itu kan? Mohon maaf cemen. Kenapa? Ya gak dapat apa-apa. Capek lu udah selewat iya. Karena ngaji kan gitu. Akhirnya apa? Jadi ngaji biasa udah izin lagi tuh. Gara-gara apa? Tapi ya udah selewat. Karena Allah gak itu. Ini begitu dasarnya antum duduk di majelis ilmu, dapat doa malaikat di langit, bahkan makhluk di bumi, tidak hanya ikan, binatang, pepohonan, itu doain orang yang nuntut itu. Tidak hanya itu, di dalam hadis ini dikatakan, kata Rasulullah, wa inna fadla dan keutamaan orang-orang yang berilmu adil di antara orang-orang ahli ibadah seperti bulan di tengah bintang-bintang. Antum berilmu nih, teman antum rajin ibadah Pak. Ternyata perbandingannya seperti bulan di tengah bintang-bintang. Nah yang bulan itu orang berilmu, menerangi malam yang gelap dengan adanya rembulan. Kenapa orang yang berilmu kalau itu tambah dari orang yang ahli ibadah? Karena orang ahli ibadah mikirin diri sendiri. Orang berilmu mikirin umat. Imam Ahmad pernah gak tidur semalam cuma mentakhri satu hadis dapat 100 faidah. Oh, Masya Allah. Enggak qiyamul lail. Saking apa? Ingin bagaimana umat ini dipahami agar bisa apa? Mendapat kebaikan ilmu tersebut. Tidak hanya itu, dan orang berilmu, innal ulama awarasatul anbiya. Orang yang menuntut ilmu sedang nyari warisan para nabi. Orang yang nyari ilmu sedang nyari warisan siapa? Orang dikejar sampai mati kan. Al-haqqul takasur hatta zurtumul makhluk. Bermegah-megahlah kalian, punya mobil ganti yang baru, punya handphone ganti yang baru, punya rumah ganti yang baru, punya istri, enggak istri menjaga. Pengennya yang bagus terus. Sampai apa kata Allah? Sampai anak seorang itu masuk ke dalam kubur baru sadar. Kenapa? Karena yang dia kejar hanya urusan syahwat dan hawa nafsu. Dan siapa yang mengambilkan itu ya? Waman akhadahu, barang siapa yang mengambilnya, akhada bi khazal wafi. Jadi mereka itulah yang mengambil bagian yang sangat besar. Inilah faidah keutamaan ketika kita berkeluarga harus menjadi keluarga ahlul ilmu. Kira-kira Pak mikirin hadis ini mulai ke depan gitu. Kalau ada bentrok sama dunia menang mana? Mana kira-kira? Kalau kita lihat tadi keutamaan yang Rasul sampaikan lewat hadis tadi, belum ayatnya kan ya? Ya tentu orang yang berakal memilih ilmu.
innallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Dia selalu mengingat Allah di dalam dirinya, dalam duduknya, bahkan berbaringnya dia senantiasa menuntut ilmu. Makanya poin ketiga setelah nasara yang suruh dorong yang berikut, baru Pak fataha yaftahu, orang itu akan diberi pemahaman. Ikhlas kagak, sungguh-sungguh kagak itu ya, pemahamannya cuma buat debat orang. Oh sesat, beda sama saya. Oh saya paling soleh, saya paling banyak hafalan. Karena dia dasar ada pemahamannya jadi dibikin sesat oleh Allah. Kenapa tadi? Saya pondasinya kesananya salah terus. Maka perbaiki. Makanya dalam satu ayat atau buka di surat An-Nahl, Al-An'am surat 6. Di ayat 125-nya. Di situ dikatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yassarahu sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah petunjuk, yassarahu sadrahu lil Islam, niscaya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Dengan apa? Dengan keikhlasan tentunya, dengan kesungguhan dalam amalan. Dan ketika yang ini dibaca oleh para sahabat terkait orang yang dapat hidayah itu dua ya, orang hidayah yang kafir dapat hidayah. Nah kalau sudah mukmin hidayah dalam beramal, istiqomah itu hidayah juga dalam kebaikan kita beramal. Sahabat bertanya, "Wa ma alamatu zalika ya Rasulullah?" Apa sih cirinya kalau orang itu sudah dibukain hatinya? Jadi hatinya dibukain itu terima Islam, maka Islam itulah yang membuat dia apa? Pertama kepada Rasulullah, dia akan semangat mengejar akhirat. Gacor, bentrok sama ngaji, kalah, mau lembur, kalah, mau urusan dagang, kalah, urusan badminton, kalah, futsal, kalah. Saking ingin dapat ilmu. Ini gak ada kemuliaan kecuali ilmu, gak ada. Sehingga yakin kata Rasulullah SAW, antum ketika menuntut ilmu tidaklah berkurang isi antum hatta seremeh nasi sekalipun. Itu harus antum yakini. Maksudnya tidak akan berkurang harta antum ketika antum mendahulukan ilmu daripada urusan harta. Pasti Allah beri keberkahan. Nggak hilang tuh yang lemburan lumayan ini 2 jam misalkan 300.000 gitu ya, ngaji cuma dapat aqua 11 mentok-mentok roti gitu ya. Nggak worth it. Ini ujian dunia Pak, mikirnya pakai nominal dunia. Lah itu ngajinya lembur aja lah, padahal nggak ngaji normal lembur ya. Ini beda konteks kalau antum kerja ngaji gitu dari jam 7 sampai jam 5. Terus ngambil lembur juga, begitu kerjanya jauh lagi, belum macet juga, bablas ngaji. Kalau terus begitu pasti Pak lama-lama mungkin jauh, karena dia sudah menutup ilmu yang mau datang kepada diri. Makanya ilmu itu kayak tamu, diketok antum buka masuk, diketok antum tutup gak akan masuk. Itulah pemahaman. Yang kedua apa cirinya? Kalau orang yang dapat hidayah kata Rasulullah, alamat seorang yang dapat hidayah kedua, dia jaga jarak dengan dunia. Jaga jarak, social distancing. Wah ini kayaknya virus corona gitu. Jaga jarak. Jadi dunia itu kayak virus. Kalau semakin antum deketin, semakin cinta. Tapi semakin antum jaga jarak deketin Allah, dunia terus datang ke kita. Jadi dunia sudah datang kepada kita, kepada keluarga kita. Antum perbaiki kesalahan antum nih, istri tiba-tiba nurut, anak tiba-tiba nurut. Siapa yang berubah? Allah. Bukan hebatnya kita, tetapi karena kedekatan kita kepada Allah, Allah ridho, Allah rubah tuh yang menjadi amanah kita hari ini. Yang ketiga apa? Ketika orang itu dapat hidayah, ilmu masuk ke dalam hatinya, maka dia akan udah siap untuk mati,
siap wafat, siap dipanggil oleh Allah kapanpun, dimanapun. Dan lagi apa yang kita tentu orang soleh pasti taat kan ibadah. Ini berkebaikan ketika konsep ketiga ini fatana yaftahu, maka buka hati dengan ilmu tadi. Jangan kita pemahamannya untuk debat orang, untuk kerendahin orang. Itu di dalam yang lain akan menjadi ilmu yang bisa membunuh dirinya sendiri. Karena siapa yang berilmu, dia mendebat orang, mendebat ulama, dan membodohi orang yang bodoh, maka tidak akan bisa mencium surga juga. Kurangnya mohon maaf, ini poin ketiga, dan insya Allah kita sambung nanti di poin selanjutnya. Yang mana datang dari Allah, yang selalu bisa berbagi kepada Allah SWT, kepada antum sekalian. Mohon maaf kepada kata-kata yang kurang berkenan. Ada nama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.